Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa probabilitas PM5B. Yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tugas yang sudah teman-teman kerjakan minggu lalu di sesi 14, yang mana ada 6 soal ya. Di 6 soal ini sudah meliputi tentang distribusi variabel acak diskrit, kemudian ada juga variabel acak kontinu ya. Kita kemarin kan di pertemuan sebelumnya sudah membahas variabel random yang mana ada diskrit dan kontinu. Yang masing-masing ini ada distribusi peluangnya. Ya, di soal-soal di sesi 14 ini itu sudah meliputi distribusi peluang baik diskrit dan kontinu, kemudian juga ada distribusi gabungan yang mana di sini melibatkan dua variabel misalkan X dan Y. Bisa XY-nya itu bisa diskrit dan juga kontinu. Kemudian kita juga mencari distribusi marginal yang mana distribusi marginal ini adalah distribusi dari masing-masing variabel. Yang diketahui awalnya adalah distribusi gabungannya. Jadi kita punya distribusi gabungan, kemudian dicari masing-masing distribusi X dan Y yang disebut sebagai distribusi marginal. Kemudian di soal yang berikutnya juga kita membahas yang namanya ekspektasi atau kita notasikan sebagai EX ya, ekspektasi. Di sini di soal yang ke-6 kalau nggak salah ya. Nanti akan kita bahas satu-satu. Nah, untuk pembahasannya, saya mengambil 4 sampel jawaban, itu miliknya ada Mas Denny, kemudian tadi siapa lagi ya? Kalau tidak salah ada Mbak Dwi, nanti saya akan sebutkan, nanti paling hafal ya tulisannya siapa-siapa ya. Nah, coba disimak, misalkan ada kendala kalian saat mengerjakan, itu kan ini saya jelaskan kembali agar teman-teman cukup paham ketika nanti menemukan permasalahan yang sama, hampir sama, itu bisa menyelesaikan dengan baik. Begitu nggih, kita lanjut ke soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, saya mengambil sampel dari jawabannya Mas Faikul Humam. Di soal yang pertama, disebutkan permasalahannya adalah ada sebuah kotak yang berisi 4 bola pingpong. Yang masing-masing bola pingpong ini diberi nomor 1, 2, 3, dan juga 4. Kemudian dua bola pingpong ini kita ambil secara acak, yang mana variabel randomnya didefinisikan sebagai jumlah angka dari bola pingpong yang terambil. Ini adalah variabel randomnya, yaitu Y. Jadi ini adalah variabel acak diskrit. Kenapa? Karena di sini terlihat dari masing-masing nilainya tuh saling lepas ya, saling asing. Kemudian kita ditanyakan yang pertama adalah distribusi peluang dari Y. Distribusi peluang dari Y di sini kita harus mendeskripsikan anggota Y itu siapa aja ya. Kalau di tempatnya Mas Umam di sini Y adalah jumlah angka dari dua bola pingpong yang terambil. Nah, kalau yang terambil seperti ini, kita perhatikan anggotanya kan 1, 2, 3, 4 kan awalnya. Nah, ketika bola pertama yaitu 1, bola keduanya 2, maka ini adalah pasangan sampel atau kejadian yang pertama. Kejadian berikutnya 1, 3, kemudian 1, 4, dan seterusnya seperti yang didefinisikan oleh Mas Umam di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa kejadian? Betul ya, ada 6 ya. Yaitu 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. Nah, kemudian Y itu kan jumlahannya, jadi kita jumlahkan masing-masing di sini. 1 ditambah 2 ini kan 3, kemudian 1 tambah 3 adalah 4, dan seterusnya. Maka ditemukan anggota dari Y adalah 3, 4, 5, 5 lagi, 6, dan 7. Jadi 5-nya muncul sebanyak 2 kali, karena di sini kan 1, 4, dan 2, 3. Kemudian kita bisa membuat tabel distribusi peluangnya. Di baris pertama adalah nilai Y-nya, di baris kedua adalah peluang dari masing-masing Y yang muncul, yaitu 3, 4, 5, 6, 7. 3 kan muncul 1 kali, di mana ruang sampelnya ada 6, maka peluangnya adalah 1 per 6. 4 juga muncul 1 kali, peluangnya 1 per 6. Untuk yang 5 muncul 2 kali, maka peluangnya adalah 2 per 6 atau juga boleh sebagai nilainya 1 per 3. Oke, ini sudah tepat ya. Untuk yang A, jadi kita tentukan dulu
variabel randomnya apa, definisikan, tentukan anggota-anggotanya, dan juga di sini sebagai ruang sampelnya ya, kemudian nilai dari Y-nya. Baru dibentuk tabel distribusi peluang dari Y. Kemudian soal yang kedua, kita akan menghitung nilai P yang kurang dari sama dengan 5. Nah, yang kurang dari sama dengan 5, kalau kita lihat jumlahan dari dua bola, yaitu kan 3, paling kecil kan 3 nilainya ya, kemudian 4 dan 5. Kita mencari peluang untuk yang peluang nilainya 3, 4, dan 5 bisa diambil dari tabel distribusi peluangnya. Jumlahkan masing-masing peluang kejadian. 1/6 ditambah 1/6 ditambah 2/6, yaitu nilainya adalah 2/3. Oke, sudah oke untuk jawabannya Mas Umam. Untuk poin C, teman-teman diminta untuk menggambarkan grafik distribusi peluang dari persoalan yang tadi dibahas di poin A dan B. Nah, di sini teman-teman coba perhatikan ada dua grafik. Yang pertama saya mengambil jawaban dari Mas Umam, yang kedua dari Mbak Vina. Mungkin perlu teman-teman ingat kembali dalam menginterpretasikan suatu data. Ya, di sini kan datanya berupa nilai-nilai peluang dari tiap kejadian, yang mana dia merupakan anggota dari variabel random acak diskrit yang kita namakan sebagai Y. Nah, untuk sumbu X-nya itu adalah nilai-nilai dari Y-nya, atau di sini kan apa namanya, anggota-anggota dari Y, kemudian sumbu Y-nya di sini ya, merupakan nilai peluangnya. Nah, kita bisa menggambarkan dalam bentuk grafik batang ataupun grafik ini yang berupa titik ya. Di sini ya, grafik bukan okif. Kalau okif nanti kan dia berupa garis yang, jadi masing-masing titik ini kita hubungkan, tapi dia tidak kita hubungkan ya teman-teman, karena ini setiap kejadian itu kan dia saling asing, berdiri sendiri. Antara 3, 4, 5, 6, 7 nilainya kan tidak saling berhubungan, sehingga boleh lebih tepatnya digambarkan dalam bentuk diagram batang. Atau ini kan diagram titik ya. Nah, lebih tepatnya boleh diagram batang seperti ini. Ini saya hanya membandingkan antara grafik punya Mas Umam dan juga Mbak Vina. Mungkin ya teman-teman mengerjakan soal ini kan juga dapat referensi dari suatu buku ya. Tetapi perlu dipahami juga apakah jawaban yang disampaikan di buku tersebut itu sudah tepat atau belum. Itu perlu pemahaman kembali ya. Jadi tidak hanya menyalin aja, tapi teman perlu memperhatikan langkah-langkah yang tepat dalam menyelesaikan masalah itu seperti apa, begitu. Itu untuk yang nomor 1. Soal kedua, kita akan membahas soal kedua. Di sini kita membahas persoalan mengenai variabel acak atau variabel random continue ya teman-teman. Terlihat dari mana? Dari batasan yang digunakan, yang didefinisikan pada persoalan. Diketahui ada suatu fungsi fy ya, dia mendefinisikan variabel acak continue di mana fy-nya adalah 1/8 dikalikan y plus 1, yang mana batasannya Y itu berada dalam suatu interval, yaitu 2-4. Beda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan nilainya itu saling asing ya, masing-masing kejadian. Nah, kalau di sini saling berhubungan karena dalam satu interval tertentu. Nah, kalau kita menggunakan variabel acak continue, maka nanti perhitungannya menggunakan aturan integral. Integralnya integral tertentu ya, karena ada batasannya. Jadi ada dua buah fungsi di mana fy-nya itu mempunyai dua nilai, yaitu 1/8 y plus 1 untuk nilai y di antara 2 sampai 4, dan fy itu sama dengan 0 untuk nilai-nilai atau batas selain di fungsi yang pertama ini tadi. Jadi kalau yang nilai y-nya sama dengan 2, berarti nilainya kan 0. Ya kan? Atau sama dengan 4 juga nilai fy-nya sama dengan 0. Jadi y yang fungsi pertama ini hanya berlaku untuk y yang di antara 2 sampai 4, tetapi 2 dan 4 tidak termasuk batasannya, karena nggak ada tanda sama dengannya. Untuk yang A, teman-teman diminta untuk menghitung nilai peluang dari y yang kurang dari 3. Nah, perlu diingat kembali sifat-sifat dari integral tertentu. Ini bisa diperhatikan di sini saya sudah menuliskan sifat dari integral tertentu dan juga beberapa definisi peluang untuk yang variabel random continue. Misalkan di sini ya, kita mau mencari peluang dari X yang batasannya di antara A sampai B. Maka
perhitungannya adalah kita menggunakan aturan integral di mana batas bawahnya A, batas atasnya adalah B dari suatu fungsi fx yang kita integralkan terhadap variabel x. Kalau yang bawahnya, ini yang pertama ya, ini yang kedua, di mana kita mencari peluang x kurang dari sama dengan x kecil. Ini nilai x-nya, x kecil ya, ini variabel acaknya. Maka perhitungan peluangnya menggunakan integral di mana batas bawahnya adalah negatif tak hingga, batas atasnya adalah x kecil sesuai dengan batasan interval yang didefinisikan di sini. Nah, ini juga berlaku untuk soal yang A. Kita kan mau mencari peluang Y yang kurang dari 3, maka bagaimana? Nah, harusnya ini kan batasnya bawahnya adalah min tak hingga, yang atas adalah 3, seperti ini ya. Nah, diperhatikan, ini 4Y itu maksudnya apa? Perlu teman-teman perhatikan. Dia bukan 4Y ya teman-teman. Kalau di buku itu menyebutkan 4Y, mungkin ada kesalahan teknis dalam penulisan. Dia adalah FYDY. Perhatikan batas ya, yang sifat kedua ini, definisi yang kedua. Karena ini fungsinya terhadap Y, maka ya FYD juga FY, ini juga FY, bukan 4Y. Bisa dipahami sampai sini ya. Nah, sekarang kita memperhatikan batasnya. Batasnya itu kan dimulai dari 2 sampai 4. Nah, kita bisa membagi perhitungan integralnya sesuai dengan sifat integral tertentu, yaitu sifat yang ini yang bawah ini. Integral A sampai C, batas bawahnya A, batas atasnya C, bisa kita partisi menjadi 2 bagian, asalkan nilai B-nya ini di antara A dan C. Ya, asalkan B itu di antara A dan C batasannya. Sorry, ini kurang dari ya. Kurang dari seperti ini. Jadi, batasnya menjadi A sampai B fx dx ditambah dengan integral B sampai C fx dx. Nah, kalau kita partisi yang soal A ini bagaimana? Maka kita bisa membuat menjadi integral min tak hingga sampai 2. Kan ini kan batasnya kan minimal 2 ya. Ditambah dengan integral ini 2 sampai berapa? 3. Fy dy. Nah, kemudian fungsi mana yang akan kita pakai untuk mensubstitusikan nilai Fy di sini? Perhatikan batasnya. Di sini kan batasnya min tak hingga sampai 2. Diperhatikan. Yang yang fungsi pertama kan batasnya 2 sampai 4 ya. Maka ini kan tidak termasuk interval yang di sini. Maka nilai Fy-nya adalah 0. Maka di sini kan tertuliskan 0. Yang kedua, yang ini fungsi yang kedua, batasnya 2 sampai 3, berarti masuk yang fungsi pertama, sehingga disubstitusikan Fy-nya adalah 1/8 Y plus 1 dy. Kemudian kita integralkan sesuai dengan aturan integral, yaitu 1/8, ini konstanta ya, biasa ya, dikalikan, nah Y-nya integralkan setengah Y kuadrat, betul, ditambah dengan Y, batasnya adalah 2 sampai 3. Tinggal menggunakan aturan substitusi, ya, masing-masing batasnya. Batas atas masuk dulu, kita kurangkan dengan batas bawah yang disubstitusikan ke Fy yang sudah diintegralkan, dan seterusnya. Untuk teknik perhitungannya teman-teman pasti sudah tidak ada masalah ya, karena ini kan perhitungan aritmatika seperti biasa, sehingga diperoleh hasilnya adalah 7/16. Yang perlu diperhatikan adalah definisinya ini loh ya. Misalkan salah dalam mendefinisikan, ya juga prosesnya kan salah. Karena apa? Dipertanyakan 4Y itu fungsi dari mana? Itu aja harus lebih jeli dan teliti lagi, meskipun mengambil dari suatu referensi buku tertentu harus diperhatikan kembali ya tentang step by step dalam pengerjaannya. Begitu nggih, itu yang A dulu. Untuk yang A, soal kedua, di sini kita mencari peluang untuk nilai Y di antara 0 dan 3. Ya, di antara 0 sampai 3 di sini. Nah, untuk pendefinisian rumus secara umum, seperti ini dulu ya. Berarti integral 0 sampai 3, saya perjelas lagi di sini, Fy dy. Nah, ini sama, menggunakan aturan sifat dari integral tertentu, kita pecah menjadi 2 bagian, yang mana batasnya yang pertama adalah 0 sampai 2. Integral yang kedua adalah dari 2 sampai 3. Ya, diperhatikan di sini 2 sampai 3 ya, karena kan kalau kita kembalikan ke bentuk semula itu batasnya sama. Ya, asalkan 2 di antara 0 dan 3 kan seperti itu. Nah, sesuai dengan fungsi yang sebelumnya, maka ini
integral 0,2 FY/dy nilainya kan 0, tepat ya. Karena FY sama dengan 0 untuk nilai-nilai batas yang lain, selain Y di antara 2 sampai 4. Kemudian yang kedua, di sini tinggal kita substitusikan fungsi FY-nya, batasnya dari 2 sampai 3. Oke, ini harus teliti ya teman-teman ya. Karena kalau ketika nanti ujian, proses ujian kan tidak saya tungguin ya sebenarnya ya. Itu tergantung pada kejujuran masing-masing teman-teman. Katakanlah share jawaban yang saya nggak tahu prosesnya seperti apa, ternyata yang harusnya semula nulisnya 2 sampai 3 ya ini ditulis 0 sampai 3 kan kelihatan ini tidak konsisten dalam mengerjakan soalnya, berarti bukan dikerjakan sendiri kan gitu. Kemudian lanjut ya, kita integralkan. Hasilnya seperti ini, tinggal substitusikan batasnya, batas bawahnya 2, batas atasnya 3. Maka didapatkan hasil akhirnya adalah, betulkah 7/6? 7 per berapa ini yang ini? Kalau nggak salah saya ngitung kok 7/16 ya. Ini kan 1/8, 7/2 kan? Nah, berarti kan 7/16 ya. Ya, ini harus diperbaiki jawabannya. Kalau nggak salah punya Mbak Vina ya, ini tulisannya ya. Coba nanti diteliti lagi ya ketika mengerjakan. Nah, untuk grafiknya coba diperhatikan. Ini mungkin grafik yang pertama. Kurang jelas ya informasi yang dicantumkan di grafik. Kalau kita menggambarkan grafik dalam sumbu koordinat, X-Y-nya siapa ya. Nah, di sini sumbu X-nya siapa, sumbu Y-nya siapa. Kalau di persoalan kita kan sumbu X-nya tepat seperti punya Mas Denny ya. Sumbu X-nya adalah nilai dari Y-nya, sedangkan sumbu Y-nya adalah nilai FY, kan begitu. Sehingga kita bisa mensubstitusikan nilai-nilainya yang di sini ke dalam, diinterpretasikan ke dalam bentuk grafik. Garis lurus ini adalah suatu fungsi FY yaitu 1/8 Y plus 1. Kemudian nilai peluangnya, ya nilai peluang yang nilainya di antara 2 sampai 4 lah yang diarsir oleh Mas Denny. Jadi maksud dari gambar yang digambarkan oleh Mbak Vina ini adalah sebetulnya penjelasannya yang tepat adalah punya Mas Denny. Begini gambarnya ya. Jadi kalau menggambarkan grafik harus dilengkapi dengan informasi-informasi sumbu Y-nya apa, sumbu X-nya apa. Jadi lebih jelas. Kalau hanya kosong seperti ini, saya yakin teman-teman juga nggak paham ini maksudnya gambar apa. Ya, hanya mengambil dari suatu buku, tuliskan aja asalkan mengumpulkan tugas, oke. Ya, bukan berarti saya cek juga satu-satu. Begitu. Ya, tepat punya Mas ini ya gambarnya, monggo silakan teman-teman yang lain silakan diperbaiki untuk yang grafik fungsinya. Yang berikutnya yang C, di sini teman-teman diminta untuk mencari atau menentukan di sini fungsi distribusi dari fungsi distribusi F yang mana interval yang diberlakukan terbagi atas 3 daerah ya. Bagi atas 3 daerah. Siapa saja? Dia yang pertama adalah yang kurang dari 2. Intervalnya yang kurang dari 2. Kemudian interval yang berikutnya adalah yang di antara 2 sampai 4. Dan interval yang ketiga adalah yang lebih dari sama dengan 4. Kan dibagi 3 daerah kan. Kalau sesuai dengan gambar sebelumnya, grafik sebelumnya digambarkan oleh Mas Denny, tadi kan ada 3 daerah. Yang diarsir tadi adalah yang di interval 2 sampai 4, kemudian yang di kirinya adalah yang kurang dari 2, yang di kanan grafiknya tadi yang lebih dari 4. Nah, untuk interval yang kita cek dulu yang pertama, yang kurang dari 2, FY-nya adalah 0. Kenapa? Karena sesuai dengan fungsi yang didefinisikan pada soal. Kemudian yang interval di antara 2 sampai 4, kita substitusikan ke dalam sifat integralnya. Di sini ya, FY adalah, nah batasnya, kita perhatikan di sini, batasnya untuk FY adalah minta hingga sampai 2, ini F, misalkan mau dibuat FY jadi tidak apa-apa kan, ini kali ini dinotasikan dalam bentuk T ya. Oke, biar nggak ambigu, nanti fungsi akhirnya kan masih berupa Y. FT/dy ditambah dengan integral 2 sampai Y, ini FT ya, FT dt.
disubstitusikan, maka didapatkan dia fungsi umumnya, yaitu 1/6 dikalikan Y plus 4, Y min 2. Ya, ini boleh, ini juga boleh. Gitu kan. Kemudian yang fungsi ketiga interval yang berikutnya yang lebih dari 4 diminta hingga sampai 2. Kemudian ini batas yang berikutnya adalah 2 sampai Y. Yang ketiga adalah ini harusnya Y sampai 4. Ya, Y sampai 4. Kalau saya jabarkan nih yang bawah ini, coba perhatikan di sini. Saya berikan highlight ya, di sini ya. Batasnya min tak hingga sampai 2. Kemudian 2 sampai Y. Batas yang ketiga Y sampai 4. Jadi kalau kita kembalikan ke dalam fungsi awal, yaitu kita tuliskan seperti ini, Y yang lebih besar sama dengan 4, kan begitu. Ya kan? Yang mana kalau kita jabarkan di sini ya, Y yang lebih dari sama dengan 4, itu kan min tak hingga sampai 4 FY DY. Nah, ini kan kalau kita pecah ada 3 bagian sesuai dengan batasan-batasan yang didefinisikan pada fungsi awal. Jadi ini yang perlu teman-teman perhatikan. Kalau tempatnya Mbak, siapa yang jawabannya yang saya lupa tadi? Mbak Vina kalau nggak salah. Integral yang ketiga ini kan 4 sama Y. Ya kan, batas bawahnya 4, yaitu kan kurang tepat. Kenapa? Tidak memenuhi sifat dari integral tertentu. Ya, harus sesuai dengan definisi atau sifat-sifat dari integral tertentu juga. Begitu. Kalau sudah dapat, meskipun jawabannya benar ya, tapi harus hati-hati dalam mendefinisikan fungsi pecahan integralnya. Sehingga fungsi distribusi F-nya yang pertama adalah 0, oke, diambil dari sini yang pertama. Nih. Kemudian yang kedua 1/16 ya Mbak, ini 1/16, ini tulisannya 1/6, Y plus 4, Y min 2. Kemudian yang ketiga adalah 1 dengan batasan sesuai dengan masing-masing interval. Begitu. Baik, untuk soal selanjutnya, di sini soal yang ketiga, kita akan bahas, di sini ada koreksi sebenarnya ya, yang sebelumnya ditanyakan oleh Mas Denny. Saya memberikan 2 jawaban, ya. Kalau nggak salah ini yang jawaban pertama ini Mbak Dwi Milenia kalau nggak salah ya. Yang kedua adalah punya Mas Denny. Nah, kita perhatikan di sini ya. Sebenarnya ini ada kesalahan teknis dalam soal. Mungkin saya juga salah menyadur soal ya. Dimohon maaf. Seharusnya di sini adalah X dikalikan 1 plus 3Y kuadrat per 3 kalau untuk soalnya. Nah, diminta untuk membuktikan apakah definisi yang kedua, yaitu definisi kedua itu apa? Integral dari fx dy dx dy gini ya, nilainya sama dengan 1 atau tidak, seperti itu. Nah, kalau kita runtut jawabannya, step-stepnya dikerjakan oleh Mbak Dwi Milenia di sini, integral secara umum, formulanya kan diminta hingga sampai positif tak hingga. Ini secara umumnya seperti ini ya. Kita sesuaikan berdasarkan fungsi yang sudah didefinisikan, fungsi padat gabungannya atau fungsi densitas gabungan. Ini yang pertama. Kemudian, nah, di soal itu kan pembaginya 3, Mbak. Ini muncul 4, ini dari mana? Menyadur juga perlu hati-hati ya. Seperti saya ini ada kesalahan kan, karena saya kurang teliti dalam mengambil soal, misalkan seperti itu. Ini juga sama, ketika dia ini pembaginya 3, kita lihat jawabannya Mas Denny di sebelah kanan ini ya teman-teman. Ini jawabannya Mas Denny, dia tidak sama dengan 1. Kenapa? Berdasarkan prosesnya, di mana PXY itu kan elemen A ya, dimana ini batasnya dari 0,1 ya, ini 0, 1, 0, dan 2. Dilihat dari batasannya yang didefinisikan di sini. X itu kan di antara 0 sampai 2, sedangkan Y di antara 0 sampai 1, maka integralnya ini kan fxy dx dy ya, di 0, 2, ini 0, 1. Begitu sesuai dengan batasan dari X dan Y-nya. Nah, setelah didefinisikan, disubstitusikan, ternyata dia nilainya tidak sama dengan
1. Jadi yang A tidak terbukti bahwa fungsi tersebut nilainya tepat sama dengan 1, fungsi peluangnya. Gitu ya. Kalau misalkan dia ini pembaginya 4, mungkin tepat ya, dia sama dengan 1 terbukti. Tapi di sini kan di soal pembaginya adalah 3. Begitu. Kemudian untuk yang B, kita ini ada elemen. Ketinggalan elemennya ya Mbak, Mas. Jadi kita mau mencari peluang XY yang merupakan elemen dari A, di mana batasannya X-nya di antara 0,1 dan Y di antara 1/4 dan setengah. Kita substitusikan di sini, ini pembaginya adalah harusnya 3 juga ya. Harusnya 3 juga. Kalau misalkan dia 3 juga, ini harus diperbaiki dalam mengintegralkan. Ya, karena nanti berubah nilainya. Kalau batasnya sudah tepat, Y-nya, kemudian X-nya, oke, kemudian nanti tinggal diperbaiki pembaginya kan, pembaginya kan 3. Gitu ya. Coba teman-teman nanti dicek ulang untuk yang 3B. Soal yang berikutnya. Belum bosan ya, ini kan penjelasan biar teman-teman paham. Ya, yang berikutnya soal yang keempat adalah fungsi peluang gabungan dari X dan Y yang berbentuk KXY. Kita lihat batasnya 1, 2, 3 untuk X dan 1, 2, 3 untuk Y. Berarti ini kan terlihat bahwa merupakan variabel acak yang diskrit. Nah, kita diminta untuk nilai K-nya agar fungsi ini bisa kita gunakan mencari peluang yang dari poin B. Langkah-langkahnya bagaimana? Nah, untuk fungsi peluang gabungan X dan Y, diskrit, dia memenuhi sifat apa? Yang pertama adalah PXY lebih dari sama dengan 0. Dan kedua adalah sigma X, sigma Y dari PXY sama dengan 1. Nah, kita bisa memanfaatkan definisi yang kedua ini. Sigma X sigma Y di sini dari PXY sama dengan 1, maka kita substitusikan fungsinya KXY. Kemudian, nah di sini Y-nya kan 1, 2, 3. Kita kan mulai bergerak dari X-nya dulu ya. Yang keduanya berjalan kan Y-nya dulu, ini Y Mbak ya. Nah, kita substitusikan tuh nilai Y-nya dulu. Berarti K dikalikan X dikalikan ketika Y-nya 1. Ditambah K X2 ditambah K X3. Ini kan kita substitusikan nilai Y 1, 2, dan 3. Seperti ini. Kemudian setelah itu yang bergerak adalah X-nya. X-nya diubah ya, atau dimasukkan nilainya 1 menjadi 6K X sama dengan 1. 6K adalah konstanta, boleh dikeluarkan di depan notasi sigma, ini sama dengan 1. 6K sigma X sama dengan 1, sehingga 6K kita gantikan X-nya, 1, 2, dan 3, kita jumlahkan, sehingga K-nya adalah 1/36. Ini 3-nya jangan jauh-jauh ya, kasihan 3-nya ya. Sehingga K-nya adalah 1/36. Sehingga kita punya fungsi gabungannya, ini P ya. PXY sama dengan 36XY. Seperti itu. Lanjut untuk yang berikutnya. Tadi kan kita sudah punya PXY-nya adalah 36XY. Nah, kita mau mencari peluang X yang lebih dari sama dengan 2 dan Y yang kurang dari 2. Nah, ini perhatikan batasnya ya. Karena X lebih dari sama dengan 2, sehingga X-nya mulai dari 2 sampai 3 kan, maksimal 3. Sedangkan Y kurang dari 2, berarti Y-nya sama dengan 1 kan. Ya, itu kan ditulisnya kan 1 sampai 3, padahal Y-nya yang diminta adalah kurang dari 2. Sehingga ini perlu dikoreksi. Oke, perlu dikoreksi untuk batasnya. Karena Y kurang dari 2, berarti yang memenuhi hanya Y sama dengan 1. Kemudian, nah ini kok ada sama dengan di sini ya, hati-hati, ini ada sama dengan di tengah-tengah. Dalam menuliskan fungsi itu harus teliti, saya sampaikan. Di probabilitas khususnya ya, nah, karena nanti berhubungan dengan statistik matematika itu penuh dengan formula, fungsi-fungsi, definisi yang digunakan itu harus teliti dalam mendefinisikan fungsi. Kemudian, kemudian kita substitusikan 1/6, 1/36, ini ya, saya keluarkan di depan notasi sigma.
sigma XY. Ini Y-nya 1. Nah, ketika Y-nya 1, saya substitusikan ke sini, berarti kan sisanya hanya fungsi X kan, karena X kali 1. Yaitu sepertiga 6, sigma X sama dengan 2 sampai 3 dari sisa fungsinya adalah X. Sehingga diperoleh nilainya adalah 5/36. Sudah tepat hasilnya, tetapi prosesnya dipertanyakan karena batasan dari Y-nya didefinisikan 1 sampai 3 dan di tengah-tengah juga tanda sama dengan. Karena saya yang menilai dalam suatu penyelesaian permasalahan yang teman-teman kerjakan itu, saya cek itu dari prosesnya dulu. Jadi tidak berorientasi hanya pada hasil. Kalau hasilnya sama, sesuai, ya, tepat hasilnya, tapi prosesnya salah, ya juga salah kan? Jawabannya begitu. Oke, kemudian yang berikutnya ini ya, P peluang X lebih dari 2, Y lebih dari 1. X yang lebih dari 2 berarti kan hanya X-nya 3. Kemudian kalau Y-nya lebih dari 1 yaitu 2 sampai 3. Caranya sama. Ini ya dengan yang contoh B yang sebelumnya. Teknisnya sama, tinggal nanti operasi aritmatikanya seperti apa menurut ketelitian teman-teman masing-masing. 15/36 untuk hasilnya. Begitu. Baik, untuk soal yang selanjutnya, teman-teman diminta untuk mencari fungsi densitas marginal dari X dan Y. Ya, di sini diketahui adalah fungsi gabungannya dulu. Fungsi gabungan dari X, Y, dia adalah variabel acak kontinu karena batasan X dan Y berupa interval. Yang perlu diingat untuk fungsi marginal adalah notasi formula umum untuk yang marginal untuk yang X. Misalkan gini ya, fx, fungsi marginal untuk X adalah integral min tak hingga sampai positif tak hingga fx y, ya, fx y dy. Namun di sini yang perlu diperhatikan batasnya. Batasnya itu untuk batasan integralnya menggunakan batas yang interval X atau interval Y yang perlu diperhatikan ya. Karena ini berpengaruh terhadap hasilnya. Jadi ketika kita mencari marginal dari X kan diintegralkan terhadap Y. Maka batasan dari integral itu menggunakan batasan siapa? Si Y juga ya, 0 sampai 2 ya. Sehingga kita pecah ini sesuai dengan aturan integral tertentu. Itu min tak hingga sampai 0, ini kan batasnya 0 paling kecil. Fx y dy ditambah yang berikutnya adalah 0 sampai berapa? Sampai 2, ya kan? Fx y dy juga sama. Yang baru yang ketiga adalah dari 2 sampai positif tak hingga Fx y dy seperti ini. Nah, itu alasannya kenapa dipecah menjadi 3 bagian. Menyesuaikan batasan dari y-nya. Sehingga berdasarkan proses integrasi di sini diperoleh fx-nya adalah x plus setengah, di mana batasan untuk x-nya 0 sampai 1 sesuai dengan fungsi yang awal. Berlaku juga untuk fungsi marginal yang y. Fy di sini adalah dia diintegralkan terhadap dx, batasnya menggunakan yang x yaitu 0 sampai 1. Dipecah min tak hingga sampai 0, kemudian 0 sampai 1, dan 1 sampai positif tak hingga. Didapatkan fx, ini fy adalah 1/4 y plus 1, di mana y-nya di antara 0 sampai 2. Oke, begitu ya. Kemudian, untuk menjawab C dan D, itu perlu mengingat tentang sifat dari peluang bersyarat yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya ya, di awal-awal pertemuan. Di mana PA bersyarat B, jadi kejadian A itu terjadi dengan syarat B terjadi terlebih dahulu. Maka formulanya adalah PA irisan B dibagi dengan PB. Nah, kalau kita terapkan pada fungsi distribusi densitas di sini, di mana fx bersyarat y sama dengan 1, bagaimana? Maka fungsi irisan peluang irisannya adalah fx, 1, nanti y-nya diganti 1. Dibagi dengan fy1.
di mana FY kan sudah didapatkan. Didapat dari mana? Dari fungsi densitas yang kita dapatkan di B. Yang X sama dengan 1/4 ini juga sama. Ini diperoleh dari mana? Dari yang A, menggunakan formula ini. Tinggal diganti nanti nilai X-nya adalah 1/4. Nah, cara-cara selanjutnya, next, di sini. Fungsi densitas bersyarat X bersyarat Y sama dengan 1, bagaimana? Fx1 dibagi Fy1. Nah, tinggal kita substitusikan ini. 1/4 dikalikan 2x plus 1 dibagi dengan 1/4 1 plus 1. Maka diperoleh fungsinya adalah setengah dikalikan 2x plus 1. Oke ya, ini juga berlaku cara yang sama. Untuk soal yang terakhir, yang ke-6, di sini adalah soal yang menerapkan perhitungan ekspektasi, yang kita mempunyai fungsi peluang dari X, yaitu mutlak X ditambah 1 dikuadratkan dibagi 9. Itu adalah fungsi peluang dari X, di mana X-nya di antara nilainya min 1, 0, dan 1. Ini saya punya dua jawaban yang bisa kita bandingkan. Nanti apakah tepat semuanya apa tidak, coba kita cek. Nah, untuk soal ini yang perlu diingat adalah sifat dari fungsi mutlak. Teman-teman masih ingat fungsi mutlak ya? Mutlak X ya, yang mana kalau kita jabarkan beberapa sifat-sifatnya, yang pertama adalah mutlak X itu nilainya sama dengan akar dari X kuadrat. Kemudian kalau kita punya nilai mutlak X, fungsi mutlak X yang dikuadratkan, nilainya sama dengan X kuadrat. Kemudian perkalian XY, ya di sini ada suatu fungsi perkalian dari XY yang dimutlakkan, nilainya sama dengan mutlak X dikalikan dengan mutlak Y. Dan seterusnya, ini sifat-sifat sudah saya tuliskan. Nah, ini sebagai modal kita untuk menyelesaikan soal-soal di nomor 6. Karena yang ditanyakan nanti kan ekspektasinya, nilai ekspektasi dari 2x kuadrat min 3. Nah, yang pertama, begitu juga dengan sifat ekspektasi AX, di mana A itu adalah konstanta. Ini saya hapus dulu, bentar. Ekspektasi dari AX, di mana A adalah konstanta, nilainya sama dengan A dikalikan ekspektasi X. Kalau saya punya ekspektasi AX ditambahkan B, di mana A dan B adalah konstanta, nilainya adalah A dikalikan ekspektasi X ditambahkan dengan ekspektasi B. Ekspektasi dari suatu konstanta, nilainya adalah konstanta itu sendiri, menjadi A dikalikan ekspektasi X ditambahkan dengan B. Itu kan sifat dari ekspektasi. Oke, ya ini kita bisa gunakan nih ketika mencari nilai-nilai yang ada di soal A, B, dan C. Yang pertama dulu, ekspektasi 2x kuadrat min 3. Bisa dipecah menjadi ekspektasi 2x kuadrat min ekspektasi 3. Ini sudah tepat ya penjabarannya. Kemudian EX. Nah, EX kuadrat di sini kita bisa mencari menggunakan formula sigma X ya, dari X kuadrat dikalikan dengan PX, tinggal disubstitusikan fungsinya. Nah, ini juga harus hati-hati dalam mengkuadratkan fungsi mutlak, sesuaikan dengan sifatnya. Bisa dicek ya nanti. Nah, kalau punyanya Mbak Dwi Milenia, ini punya Mas Denny. Nah, kalau punyanya Mas Denny, dibuat tabel. Ini boleh seperti ini, dibuat tabel agar nanti lebih mudah dalam mengerjakan juga nggak apa-apa ya, dibuat tabel ataupun dijabarkan per poin-poin seperti punya yang Mbak Dwi Mei. Monggo teman-teman lebih nyaman menyelesaikan menggunakan cara yang mana, seperti itu. Kemudian kita substitusikan, karena kita sudah mendapatkan nilai EX kuadrat, EX kuadratnya adalah 8/9. Kalau ditempati Mas ini di tabel total ini ya, karena dia mengalihkan X dikuadratkan, X-nya dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan PX, kemudian dijumlahkan. Oke, 11/9-nya sama, min 11/9 juga. Yang B, dengan cara yang sama, tinggal kita pecah ini ya, penjumlahan di dalam ekspektasi, fungsi dalam ekspektasinya sesuai dengan sifatnya di sini, maka didapatkan hasilnya adalah ekspektasi dari X plus 1 kuadrat ya.
Nanti nilainya ada 17/9. Ini punya Mas ini dipecah-pecah dulu, baru disubstitusikan nilainya. Kemudian yang C juga sama. Ya, kalau di punya Mbak Dwi Mei seperti ini. Ekspektasi X kuadrat plus 2X plus 1, ini oke. Boleh. Kemudian ini disubstitusikan 17/9 dan yang terakhir adalah ini. Jadi sudah tepat ya. Yang perlu saya ingatkan adalah ketelitian dalam menjabarkan formulanya. Karena kalau sudah masuk ke operasi aritmatika semua pada bisa. Karena kita udah belajar operasi aritmatika, penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian kan sudah dari kecil kan, dari teman-teman sekolah waktu SD sudah diajari perkalian, penjumlahan, dan seterusnya. Itu kan tergantung ketelitian masing-masing. Yang terpenting di sini adalah dalam menjabarkan dari definisi fungsi-fungsi ekspektasi atau fungsi densitas gabungan, itu sudah tepat dulu. Baru nanti tinggal disubstitusikan ke dalam nilai-nilainya. Seperti itu ya pesan saya. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan monggo silahkan disampaikan, silahkan ditanyakan, boleh di grup bagian mana yang kurang jelas. Yang terpenting adalah jangan lelah untuk belajar. Mungkin ini di era pandemi teman-teman sudah mulai jenuh belajar online dengan tugas yang seabrek, setiap dosen memberikan tugas. Tetapi ini adalah salah satu cara agar teman-teman belajar ya, memahami poin-poin yang disampaikan oleh para pengampu setiap mata kuliahnya. Di never stop learning ya. Semangat kan batik. Teman-teman pasti bisa. Terima kasih sebelumnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.